Masalah merupakan keniscayaan dalam kehidupan. Artinya, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, melainkan memiliki masalah. Sejak dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, masalah akan selalu menyertai. Salah satu hikmahnya adalah, dengan masalah, kita akan semakin bertambah matang dan bijaksana. Dengan syarat apabila kita mau menghadapinya. Tabiat asal masalah memang untuk dihadapi. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, besar kecil dan sifat masalah itu sendiri. Ada masalah yang mengharuskan untuk diselesaikan, ada masalah yang sifatnya boleh memilih boleh diselesaikan atau tidak dan ada masalah yang harus dijauhi. Ini bisa sebagai penjelasan bahwa tidak setiap orang yang lari dari masalah adalah orang yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab. Tapi memang, hukum asalnya adalah tidak boleh lari dari masalah. Lari dari masalah justru akan menimbulkan masalah yang baru. Masalah yang baru ini bisa jadi lebih besar dari masalah yang sebelumnya. Sebagai contoh, ketika seseorang yang merasa sudah tidak sanggup menanggung sebuah masalah, kemudian bunuh diri. Apakah dengan itu masalah tersebut akan hilang? Yang ada, dia akan mendapatkan masalah yang jauh lebih besar. Sesulit apapun sebuah masalah, pasti sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalaupun tidak bisa terselesaikan, minimal kita harus bersabar, berusaha dan kemudian bertawakal. Tidak boleh ada kata putus asa, sebab keputusasaan akan mengakibatkan kita kehilangan kekuatan dan harapan. Bagaimanapun beratnya masalah, selalu ada harapan untuk dihadapi. Sekecil apapun tindakan kita, sangat berpengaruh. Orang yang selalu lari dari masalah adalah orang yang hidup dalam dunianya sendiri. Orang tersebut tidak realistis terhadap dunia. Dunia adalah tempat di mana berada berbagai masalah. Mungkin kita bisa terhibur untuk sesaat, tetapi masalah akan menggunung dan siap untuk meledak sewaktu-waktu. Seharusnya dia melihat masa depan, bagaimana nasibnya apabila dia bersikap seperti itu. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah keberanian untuk menghadapinya. Mungkin kita akan merasa sakit karena itu. Tapi sakit ketika menyelesaikan masalah lebih ringan daripada sakit menanggung akibat karena lari darinya. Nah, untuk itu diperlukan sikap meminta tolong apabila kita sudah merasa berat menghadapinya. Terkadang, kita begitu percaya diri mampu menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Hal seperti itu harus kita rubah. Kita membutuhkan orang lain, untuk memecahkan sebagian masalah kita. Dan yang paling penting adalah rasa tawakal kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab inilah kekuatan utama kita. Usaha manusia adalah sarana, sedang hasilnya kita serahkan kepadanya. Manusia yang sombong adalah manusia yang cukup dengan dirinya sendiri. Tapi, sebagaimana di awal, tidak setiap masalah harus kita hadapi. Ada beberapa masalah yang justru mengharuskan kita untuk menjauhinya. Masalah seperti ini biasanya berupa sesuatu yang masih samar atau sesuatu yang membahayakan apabila kita masuk ke dalamnya. Sebagai contoh, ketika kita melihat dua orang yang kita cintai saling menjelekkan dan sudah dinasehati tetapi tetap saja seperti itu, maka kita harus menjauh dari masalah mereka. Nah, kita harus bisa membedakan masalah mana yang harus diselesaikan atau dijauhi. Kesimpulannya, manusia diberi akal dan kemampuan salah satunya adalah untuk mengatasi masalah. Salah satu cara mensyukurinya adalah berbuat sebaik-baiknya dengan apa yang diberikan kepada kita. Manusia tidak bisa lari dari dirinya sendiri, tidak bisa melawan sesuatu yang melekat pada dirinya, yaitu hati nurani. Ketika kita berusaha melawan hati nurani, maka yang ada hanyalah penderitaan. Berusaha lari dari masalah berarti berusaha melawan hati nurani. Penderitaan yang ditimbulkannya mungkin lebih besar. Daripada masalah itu sendiri, boleh kita sementara menjauh dari masalah, untuk menangkan diri. Tapi setelah itu bentuk tanggung jawab kita, adalah menghadapinya. Apapun resikonya, semoga kita menjadi orang yang bertanggung jawab.